Pertanyaan besarnya, apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda hari ini? Anak-anak muda, adik-adik sekalian, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan, untuk melakukan perubahan-perubahan menuju ke cita-cita kita? Sebelum kita jawab bersama, mari kita lihat sebuah lintasan sejarah terkait dengan semangat bela negara. Karena ini sangat penting, merupakan milestone, merupakan titik pijak dari setiap generasi muda Indonesia. Kita lihat sama-sama. Di tahun 1908, ada apa itu 1908? Kebangkitan? Tanggal berapa kita peringati? 20 Mei, betul? Masih diperingati kan? 20 Mei itu kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Para pemuda di generasi 1908 ini bersatu untuk bangkit melawan penjajah. Tetapi tentu masih panjang. Kemudian 1928, apa yang terjadi? Sumpah Pemuda. Para pemuda-pemudi berkumpul dari berbagai wilayah Indonesia, mendeklarasikan, mengikrarkan, bersumpah bahwa hanya ada satu Indonesia. Betul? Masih ingat apa Sumpah Pemuda? Apa coba? Bertanah air? Ya, kita bersumpah bahwa Indonesia satu. Janganlah terkotak-kotak. Walaupun kita terdiri dari 17.000 pulau, dari Aceh sampai dengan Papua, berbagai suku, agama, ras, etnis, tetapi kita harus bersatu. Tinggalkan identitas kita. Untuk Indonesia kita semua harus bersatu. Oleh karena itu sedih rasanya kalau ini sudah diikrarkan tahun 1928, kemudian abad 21 ini masih ada yang mencoba memain-mainkan pertentangan, perbedaan antar identitas dan ditabrak-tabrakan satu sama lainnya. Sungguh menyedihkan, dan ini harus kita cegah bersama-sama. Sekali lagi kita bersumpah untuk Indonesia tetap satu, dan itulah yang harus kita terus pertahankan. Berikutnya, generasi 1945, apa yang dilakukan? Memerdekakan bangsa, betul? Proklamasi 17 Agustus 1945. Inilah tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta, dan para pejuang patriot bangsa lainnya yang berjuang di wilayah diplomasi, politik, maupun bergerilya, Panglima Besar Sudirman misalnya, dan semua yang telah mencurahkan darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia ini. Mereka semua adalah generasi muda di zamannya. Generasi muda yang penuh energi, idealisme, dan kekuatan. Mereka bersatu melawan penjajah dan mereka berhasil memerdekakan bangsa. Lanjut lagi, tahun 1966, apa yang terjadi? Tritura, 3 tuntutan rakyat. Atas apa? Peristiwa G30 SPKI, betul? Bangsa kita hampir tidak selamat. Pancasila dirongrong oleh ideologi yang benar-benar bertabrakan dengan nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Dan kita bersatu, kita berhasil menegaskan bahwa Pancasila sakti, Pancasila tetap menjadi way of life kita. Kemudian tahun 1998, ada yang sudah lahir di sini? Belum ya? Ini usianya berapa ya? Yang paling muda usia berapa di sini? 17? 18? Ada yang 18 tahun? Nah, tahun 1998 terjadi reformasi besar-besaran, reformasi nasional yang telah sekali lagi mengubah jalannya sejarah. Kita sebagai bangsa mengoreksi perjalanan sejarah ketika itu, di mana Indonesia selama 30 tahun berada dalam sebuah rezim yang otoriter. Demokrasi tidak dijalankan dengan sebenar-benarnya. Terjadi berbagai permasalahan fundamental, termasuk kesenjangan dan ketimpangan, dan juga kemunduran ekonomi. Akhirnya sebagai bangsa kita bersatu menyuarakan perubahan total, reformasi nasional. Dan siapa yang berada di depan? Generasi muda, para mahasiswa, para aktivis,
yang juga memiliki idealisme dan cita-cita besar. Nah, kita kemudian berada di tahun 2022 ini. Apakah generasi muda Indonesia hari ini juga punya semangat untuk mengubah sejarah? Agar Indonesia bisa bangkit dari pandemi dan bahkan bisa mengubah segala tantangan menjadi peluang. Bisa? Kita harus bisa. Karena kalau tidak, kita akan tertinggal. Tadi Pak Rektor menyampaikan kemajuan zaman itu tidak bisa dihentikan, tidak bisa ditunda-tunda. Artificial intelligence, AI, robotik, machine learning, segala kemajuan teknologi, serba digital, revolusi industri 4.0, apapun namanya, itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan keseharian kita. Tidak bisa kita cegah dan kita tidak bisa mengelaknya. Yang harus kita siapkan adalah bagaimana kita punya keterampilan, bagaimana kita siap sebagai generasi muda yang unggul. Jangan sampai jenis pekerjaan kita sudah tidak lagi relevan karena sudah tergantikan dengan mesin, sudah tergantikan dengan teknologi, tergantikan dengan aplikasi. Pertanyaannya kemudian, kalau kita kalah berkompetisi dengan teknologi, lalu kita bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita? Bagaimana lapangan pekerjaan kita? Nah, ini ya semua yang harus kita carikan solusinya. Dan tentunya kita berharap pada saatnya 2045. Jadi kalau adik-adik usianya 20 tahun hari ini, 21 tahun, ada yang 20 tahun? Angkat tangan 20 tahun. Usianya 20 tahun, 21 tahun. 23 tahun lagi usianya berapa? 43, 44, betul? Berarti di tahun 2045 adik-adik yang usianya 20 tahun ini akan seusia saya. Jadi kalau nanti semoga usia kita panjang, diberikan kesehatan, ingat-ingatlah tahun 2045, ingatlah pertemuan di Unwira ini, bahwa saya pernah bercerita, pernah mengajak kita berimajinasi ke depan apa yang akan terjadi di tahun 2045. Dan ketika itu saya dan generasi saya mungkin sudah mundur ke belakang. Adik-adiklah usianya 40-an yang begitu energik, begitu penuh dengan gagasan dan visi, yang akan memimpin dan mengawaki negeri kita, memimpin kita semuanya. Generasi saya sudah mundur ke belakang, sudah harus mundur ke belakang, memberikan jalan kepada yang lebih muda, memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin berkarya. Itulah semangat dari lintas generasi. Kepemimpinan tidak bisa hanya 1-2 periode, tetapi harus lintas generasi. Yang senior memberikan jalan kepada yang junior, yang tua menjadi guru yang baik bagi yang muda. Jangan yang muda ditutup jalannya, tidak boleh punya kesempatan, dikatakan belum saatnya. Ingat, 08, 28, 45, 66, 98, semua anak muda yang memberikan kontribusi terbesar untuk negeri kita. Indonesia bersatu, Indonesia merdeka, Indonesia berubah. Saatnya datang kepada adik-adik sekalian. Jadi ingat-ingat ya, 2045, kalau kita usia panjang, ingat-ingat diskusi sore hari ini di Unwira. Mari kita ukir sejarah. Dan anak muda itu harus menjadi motor penggerak, engine of growth, mesin pertumbuhan, mesin perubahan, mesin perbaikan untuk bangsa yang lebih hebat. Karena kalau bukan anak muda, maka tentu energinya sudah berkurang. Inilah kesempatan yang terbaik kalian menjadi mahasiswa-mahasiswi bersyukur, karena tidak semua punya kesempatan baik seperti ini. Tidak semua bisa kuliah di Unwira. Dan ketika lulus, maka mengabdilah, berkaryalah dalam profesi dan bidang apapun. Karena semua profesi itu penting, semua profesi itu mulia. Tinggal kita menjadi yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Be the best version of yourself.
Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Nah, Indonesia Emas 2045 banyak definisinya, tapi paling tidak saya ingin menyampaikan Indonesia Emas jika Indonesia aman dan damai, jika Indonesia adil dan sejahtera, dan jika Indonesia maju dan mendunia. Ini harapan kita semua. Mari kita lihat, agar Indonesia semakin aman dan damai, kita harus yakinkan kedaulatan dan keutuhan NKRI kita terjaga dari segala bentuk ancaman, ancaman militer maupun ancaman non militer, dari musuh luar, dari asing maupun di dalam negeri sendiri. Kita tahu ancaman itu tidak harus datang dari luar, tetapi bisa saja dalam negeri sendiri. Ada kejahatan transnasional, kejahatan terorisme, radikalisme dan lain sebagainya, harus kita atasi. Keamanan dan ketertiban nasional juga harus terjaga. Aparat kita juga harus menjadi contoh yang baik, menjadi role model untuk bisa menegakkan keamanan dan ketertiban secara adil dan profesional. Jangan sebaliknya, jangan justru menjadi bagian dari masalah. Dan yang terakhir, mari kita jaga kerukunan dan persatuan sesama anak bangsa. Ini kalau kita ingin Indonesia aman dan damai 2045. Yang kedua, Indonesia yang adil dan sejahtera jika terjadi penegakan hukum dan keadilan yang benar, tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi yang bisa tinggi, dan terakhir bisa meningkatkan kesejahteraan secara merata. Saya berbicara bahwa kalau kita bisa menjaga pertumbuhan itu dengan baik, maka pendapatan negara kita bertambah. Kalau pendapatan bertambah, pendapatan perorangan per kapita itu juga akan meningkat. Artinya kita semua semakin sejahtera. Mau nggak semakin sejahtera?